Halo, semangat pagi. Apa kabar rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Pada jejak Alkitab kali ini kita akan membahas Kitab Kejadian. Kitab Kejadian sebagai suatu karya sastra kuno berisikan cerita-cerita yang dipertanyakan nilainya bagi dunia kita yang canggih ini. Tentu rekan-rekan tahu, di dalam kehidupan kita, terutama dalam teori-teori ilmiah, kisah penciptaan dunia terbagi dalam beberapa teori ilmiah. Salah satunya adalah teori Big Bang. Tapi dalam dunia Kitab Kejadian, kita akan memahami bagaimana kisah penciptaan itu dimulai dari penciptaan dunia oleh Allah, kemudian penciptaan manusia hingga 7 hari kemudian terbentuklah dunia yang kita alami sekarang ini. Tentu hal ini bertentangan dengan teori ilmiah yang kita pelajari di sekolah. Nah, hal semacam ini menantang kita untuk memahami Kitab Kejadian dengan lebih luas. Namun, berhubung kitab ini merupakan bagian dari kitab suci, kita merasa bahwa kitab itu pasti menawarkan sesuatu bagi kita. Sesuatu tentang Tuhan yang mengatasi waktu dan tempat. Salah satu penyebab sulitnya menemukan arti dalam kitab Kejadian adalah karena jauh rentang waktu antara dunia di mana kitab Kejadian terbentuk, suatu dunia prailmiah yang kita sering kenal dengan dunia timur, dengan pendekatan kenyataan secara ilmiah yang kita kenal sebagai pendekatan barat. Agar dapat memahami kitab Kejadian, kita harus masuk ke dalam dunianya, mencari apa maknanya pada masa itu, baru kemudian mencoba menyelidiki apa maknanya bagi dunia kita sekarang. Nah, untuk mengenali kitab Kejadian itu dan bagaimana jejak Alkitab terbentuk mengenai kitab Kejadian, ada baiknya kalau kita membicarakan bagaimana kitab Kejadian itu disusun, dan kedua, bagaimana bentuk-bentuk penulisannya. Kitab Kejadian merupakan kisah prasejarah bangsa Israel. Israel menjadi suatu bangsa baru setelah mereka menduduki dan menguasai tanah Kanaan. Bangsa itu menyadari sebagai suatu persekutuan dari beberapa suku dalam perjanjian dengan Allah yang telah memimpin nenek moyang mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Peristiwa keluaran, yaitu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir, ditafsirkan sebagai suatu kelahiran bangsa itu. Tetapi ketika suku-suku itu mengendapkan tradisi-tradisi mereka mengenai karya Allah di masa lampau, mereka mulai menyadari bahwa sebelum peristiwa keluaran pun, Allah sudah berkarya membimbing mereka sampai saat itu. Peristiwa keluaran akhirnya dilihat sebagai puncak dari proses yang berawal pada waktu Allah memanggil Abraham dan berjanji akan menjadikan dia sebagai suatu bangsa yang besar. Kemudian, Israel mulai melihat sejarah mereka sendiri dalam konteks sejarah dunia dan mengaitkan kisah asal-usul mereka dengan kisah permulaan alam semesta dan sejarah umat manusia di masa purba. Perlulah kita sadari bahwa proses penggabungan itu berlangsung berabad-abad lama. Kisah-kisah diceritakan dan diceritakan kembali, disesuaikan dan ditafsirkan kembali. Cerita-cerita itu diberi konteks baru dan makna baru. Cerita-cerita itu tumbuh dan berkembang melampaui penceritaan aslinya, sampai akhirnya masuk ke dalam suatu cerita yang lebih luas tentang hubungan Israel dengan Allah. Kitab Kejadian memuat jejak proses pertumbuhan yang panjang itu. Pada titik ini, para ahli mulai menaruh perhatian kepada pembentukan Pentateuk, yakni kelima kitab pertama Alkitab kita. Apa saja itu? Jika rekan-rekan tahu, tulis di kolom komentar ya. Para ahli mulai menaruh perhatian kepada pembentukan Pentateuk ketika diketahui bahwa dalam kitab Kejadian bahasa Ibrani
ada dua nama yang berbeda untuk menyebut Allah. Yang pertama Yahweh, atau dalam bahasa Aram itu biasa ditulis dengan konsonan saja, tidak ada huruf vokal, yakni YHWH, untuk menunjuk nama diri Allah Israel. Nah, dalam Alkitab terjemahan baru diterjemahkan menjadi Tuhan Allah. Dan yang kedua yaitu Elohim, yang diterjemahkan menjadi Allah. Adanya nama-nama yang berbeda ini dalam berbagai cerita muncul bersamaan dengan perbedaan gaya dan kosakata. Pertentangan-pertentangan di dalam cerita-cerita, contohnya Kejadian 6 ayat 19 dan 7 ayat 2, membingungkan para ahli. Akhirnya terselesaikan dengan cara membagi cerita-cerita itu ke dalam dua tradisi atau sumber yang aslinya berdiri sendiri-sendiri. Pembagian ini berdasarkan penggunaan nama untuk Allah tadi. Teori mengenai adanya dua atau lebih tradisi yang berbeda itu didukung dengan adanya dua atau kadang-kadang tiga versi dari cerita yang sama. Contohnya pada Kejadian 12 ayat 10-20, lalu Kejadian 20, kemudian Kejadian 26 ayat 1-11. Rekan-rekan bisa mencoba membandingkan dari tiga kisah yang sama-sama ada dalam kitab Kejadian, tapi dengan gaya penulisan dan kosakata yang berbeda. Berdasarkan analisis data yang seksama, para ahli sampai pada kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 tradisi penulisan yang terlibat dalam penyusunan Pentateuk. Mereka itu disebut Yahwis, disingkat Y, Imam atau Priester Kodek, disingkat P atau Pris, Elohis atau disingkat E, dan yang keempat Deuteronomis atau disingkat D, atau dengan disebut sebagai ulangan. Mereka ini juga disebut sumber atau tradisi. Di dalam kitab Kejadian hanya terdapat tradisi Yahwis, Elohis, dan tradisi imam atau priester kodek. Karena itu, tradisi ulangan tidak kita bicarakan di sini. Mari kita coba pelajari satu persatu sumber atau tradisi yang berkaitan erat dengan kitab Kejadian. Yang pertama, sumber Yahwis, Y. Disebut demikian karena menyebut Allah dengan YHWH atau Yahweh. Inilah sumber yang tertua, berasal dari abad 10 sebelum Masehi, yaitu zaman Daud dan Salomo. Cerita-cerita tradisi Yahwis biasanya ditandai oleh gaya cerita rakyat yang hidup dan pelukisan tokoh-tokoh yang bervariasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa penulis Yahwis mempunyai keterampilan tinggi. Penulis membiarkan tokoh-tokoh berbicara melalui tindakannya dan jarang memberikan penilaian atas kelakuan tokoh-tokoh itu. Penggambaran Tuhan secara manusiawi dalam tradisi Yahwis memberi ciri yang amat pribadi tentang Allah. Bagi Yahwis, Allah terlibat secara aktif dalam sejarah manusia, khususnya sejarah umat Israel. Tradisi Yahwis memulai ceritanya dengan kisah penciptaan, yakni Kejadian 2 ayat 4b-31. Menyajikan sejarah umat manusia sebagai latar belakang Yahweh memanggil Abraham dan memberikan janjinya. Perjanjian ini baru menjadi kenyataan dalam Keluaran dan penaklukan tanah Kanaan. Tema perjanjian dan pemenuhannya sangat ditonjolkan dalam penyajian sejarah bapa-bapa bangsa oleh penulis Yahwis. Lalu sumber penulisan kitab Kejadian yang kedua yaitu sumber Elohis atau E, mempergunakan sebutan Elohim bagi Allah Israel sampai Keluaran bab 3 ayat 14, di mana nama Yahweh diwahyukan kepada Musa. Pada umumnya tradisi ini ditanggalkan
pada abad 9 sebelum Masehi dan berasal dari kerajaan utara. Sumber Elohis terjalin demikian erat dengan Yahwis sehingga sukar untuk sama sekali memisahkan keduanya. Karena sumber Elohim ada di bawah sumber Yahwis, maka apa yang tersisa dari tradisi Elohis kerap kali tidak lengkap lagi. Dalam kisah yang cukup utuh, misalnya Kejadian 22, tampak bahwa penulis Elohis sebenarnya mempunyai keterampilan tinggi. Elohis lebih suka menggunakan mimpi dan malaikat sebagai sarana komunikasi ilahi daripada menggambarkan hubungan langsung dengan Allah seperti dilakukan tradisi Yahwis. Elohis terkenal karena kepekaannya terhadap nilai-nilai moral. Hal itu kelihatan dari usahanya dalam menilai, menjelaskan, dan memberi catatan pada tindakan-tindakan salah nenek moyang Israel. Elohis memulai ceritanya pada masa bapa bangsa dan pertama kali muncul dalam Kejadian 20, walau mungkin secara tidak lengkap sudah terdapat sejak Kejadian 15. Yang ketiga, yakni sumber atau tradisi imam. P. Juga lebih suka menggunakan sebutan Elohim untuk Allah sampai zaman Musa pada Keluaran 6. Walaupun karya tradisi P atau priest yang sebenarnya diduga berasal dari masa pembuangan Babel, yakni tahun 550 sebelum Masehi. Sumber-sumber yang dipergunakan oleh penulis ini berasal dari masa jauh sebelumnya. Gaya tradisi P cenderung mengulang-ulang dan cerita-ceritanya disusun secara kaku sehingga ada kesan resmi dalam karyanya. Penulis imam melestarikan ciri transendensi Allah dengan menghindari penggambaran Allah secara manusiawi. Transendensi artinya Allah yang jauh, bukan Allah yang imanen. Jadi Allah digambarkan tidak secara manusiawi, melainkan Allah yang maha tinggi. Kitab Kejadian mulai dengan kisah penciptaan karya tradisi P. Silsilah yang merupakan kerangka kitab Kejadian adalah buah karya tradisi P. Begitu pula bentuk urutan waktu yang ada dalam Pentateuk berasal dari tradisi P ini. Pada umumnya diakui bahwa penulis P atau priester atau imam bertanggung jawab atas peredaksian terakhir kitab Kejadian. Menurut teori, tradisi P menggabungkan kisah-kisah Yahwis dan Elohis yang lebih kuno. Namun, beberapa bukti mengisyaratkan bahwa redaktur atau editor yang lebih kemudian, yang lebih baru, menggabungkan tulisan-tulisan Yahwis, Elohis, dan imam. Tafsiran ini mengakui keberadaan ketiga sumber atau tradisi itu di dalam kitab Kejadian dan kerap kali mengacu pada bentuk atau konteks akhir suatu cerita. Nah, itulah sumber dan tradisi yang mempengaruhi bagaimana pembentukan kitab Kejadian, mulai dari latar belakangnya sampai pada bagaimana kitab Kejadian itu ditulis. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk dalam kitab Kejadian. Rekan-rekan yang terkasih, dalam memahami kitab Kejadian kita tidak bisa mengabaikan bentuk-bentuk penulisannya. Penafsiran kitab Kejadian tergantung pada bentuk-bentuk itu. Kalau kita mendengar sebuah cerita yang mulai dengan pada suatu hari, maka kita langsung tahu bahwa itu adalah dongeng dan tidak akan menganggap sebagai sejarah karena kita mengenal bentuknya. Akan tetapi, bentuk-bentuk dalam kitab Kejadian tidak dikenal lagi. Para ahli pada abad yang lalu telah melukiskan dan menunjukkan bentuk-bentuk yang ada di dalam kitab Kejadian. Cerita merupakan bentuk sastra yang utama dalam Kejadian. Cerita adalah suatu kisah yang sederhana. Menyebut kitab Kejadian sebagai suatu cerita tidak berarti mengurangi nilai atau memperkecil makna teologisnya.
Bagaimanapun juga, yang paling khas cara umat Israel dalam berbicara mengenai Allah adalah dengan menyampaikan cerita-cerita tentang tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan mereka sebagai suatu bangsa. Bentuk cerita yang paling banyak terdapat dalam Kejadian adalah saga. Saga adalah cerita yang berdasar pada fakta. Tetapi, ketika cerita-cerita itu disampaikan, telah diperluas dan dikembangkan dengan unsur-unsur yang bukan fakta. Saga berasal dari tradisi lisan, menggabungkan tradisi dan imajinasi. Bukan hal yang luar biasa bahwa dalam saga dikisahkan campur tangan langsung Allah dalam urusan manusia. Di dalam suatu saga, hal yang mustahil hanyalah bagian dari peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Berikut contoh-contoh saga yang ada dalam kitab Kejadian. Saga menjelaskan mengapa sesuatu ada sebagaimana adanya, yakni saga etiologis. Mengapa sesuatu atau seseorang mempunyai nama tertentu, yakni saga etimologis. Mengapa suku-suku berhubungan dengan cara tertentu, yakni saga etnologis. Mengapa tempat-tempat atau tindakan-tindakan tertentu dianggap kudus, yakni saga kultis. Atau mengapa lokasi tertentu mempunyai ciri khas, yakni saga geologis. Semua macam saga ini terdapat dalam kitab Kejadian. Rekan-rekan yang terkasih, dalam saga bapak-bapak bangsa di dalam Kejadian, dunia dipandang dari segi keluarga. Yakub bukan lagi Yakub, ia adalah Israel, sedangkan Esau adalah bapa orang Edom. Sejarah hubungan antara kedua suku itu menjadi sejarah hubungan antara dua bersaudara. Para bapak bangsa merupakan tokoh-tokoh yang lebih besar daripada kehidupan. Mereka bukan lagi pribadi yang historis, melainkan sudah menjadi perwujudan ciri-ciri suku-suku mereka masing-masing. Banyak saga yang semula berdiri sendiri-sendiri digabungkan untuk membentuk kisah bapak-bapak bangsa. Cerita-cerita ini telah menjadi bagian dari suatu konteks yang lebih luas, sehingga makna aslinya berubah. Pada saat kita membicarakan cerita-cerita itu, kita akan memperhatikan secara khusus tingkat-tingkat makna yang diperoleh suatu cerita ketika menjadi bagian dari kitab Kejadian. Para ahli masih terus berdebat mengenai keberadaan mite dalam kitab Kejadian. Apakah dalam Kejadian terdapat mite atau tidak, tergantung dari pemahaman mengenai mite itu sendiri. Pemahaman umum mite sebagai cerita mengenai dewa-dewi tidak dapat diterapkan dalam Kejadian, sebab umat Israel hanya menerima Yahweh, YHWH sebagai Allah mereka. Namun, mite tidak hanya dipahami sedemikian sempit. Mite adalah suatu cara berpikir mengenai kenyataan. Yang membedakan mite ialah berbicara tentang kenyataan secara simbolis, melalui lambang-lambang berkenaan dengan keterlibatan kekuatan ilahi pada zaman permulaan. Kekuatan-kekuatan itu terus berpengaruh dalam dunia melalui ibadah atau kultus. Bentuk ungkapan yang paling banyak terdapat di antara bangsa-bangsa tetangga Israel adalah mite. Tidak bisa dihindari bahwa Israel mengambil alih motif-motif mitologis timur kuno. Akan tetapi, Israel tidak begitu saja mengambil mitologi bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Mitologi itu diambil dan disesuaikan agar selaras dengan pandangan Israel tentang Allah serta dunia. Kita akan melihat, khususnya dalam Kejadian 1-11, motif-motif mitologis yang dipinjam dan kemudian diubah oleh Israel. Ada bentuk-bentuk sastra lain di dalam Kejadian, namun bentuk-bentuk itu baru akan kita perhatikan dalam konteks teks kitab suci itu sendiri. Rekan-rekan yang terkasih, itulah sekelumit jejak Alkitab dari kitab Kejadian. Semoga membantu rekan-rekan dalam memahami dan semakin mencintai sabda Allah di dalam Alkitab.
Jangan lupa ya rekan-rekan, tinggalkan jejak pemahaman Alkitabiah rekan-rekan di kolom komentar. Sampai jumpa di jejak Alkitab selanjutnya. Terima kasih.